Selamat pagi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini Pak Dani akan menyampaikan terkait dengan proses ekstrakurikuler matematika atau math yang diselenggarakan melalui Google Classroom. Pada kesempatan kali ini Pak Dani nanti akan mengulas beberapa hal. Yang pertama terkait dengan worksheet, bahwa worksheet yang telah dikirimkan Pak Dani pada tugas kelas, tolong nanti segera diselesaikan. Bagaimana proses menyelesaikannya? Kalian bisa menuliskan di buku, kalian boleh menggambar di buku, terus setelah itu difoto dan dikirim kembali pada kolom untuk pengunggahan tugas. Kalau memang tidak seperti itu, kalian bisa langsung edit di HP kalian masing-masing. Pasti kalian cerdas sekali dalam melakukan itu. Setelah itu nanti bisa diupload. Baik anak-anak sekalian, Pak Dani nanti akan menjelaskan materinya terkait dengan worksheet yang telah diberikan kepada kalian semuanya melalui Google Classroom. Mari kita simak pada screen di bawah ini, berikut ini. Oke, kalian bisa mengamati di sini, khusus untuk kelas 1 ya. Silahkan untuk kelas 1, di sini ada tulisan begini. Circle the 7 shapes that have been split into equal parts. Kalian disuruh mencari bangun-bangun di sini yang terbagi menjadi beberapa bagian yang sama besar atau kongruen. Misalkan pada segitiga, pada bagian segitiga ini. Apakah ini sama besar? Oh, tidak. Apakah ini sama besar? Tidak juga. Sebentar. Lalu yang mana yang sama besar? Apakah ini sama besar? Tidak ya. Apakah ini sama besar? Oh iya, antara yang kiri dan yang kanan ini sama besar. Berarti yang perlu dilingkari yang mana? Yang ini. Ini berarti perlu dilingkari. Kenapa? Karena dia sama besar. Apakah ini sama besar? Tidak. Untuk yang persegi, kalian bisa cek di sini. Apakah ini sama besar? Tidak. Apakah ini sama besar? Ya. Ini sama besar. Apakah ini sama besar? Tidak. Ini? Iya. Jadi persegi ini dibagi menjadi 4 sama besar atau kongruen. Bahasa lainnya kongruen ya. Untuk yang lingkaran sama persegi panjang silahkan kalian cari sendiri. Pasti kalian semua sudah bisa. Ini materi pecahan ya anak-anak. Oke, selanjutnya Pak Dani akan share screen untuk yang kelas 2. Kelas 2. Sebentar, ditunggu dulu. Untuk yang kelas 2, color half of its shapes with so two equal parts. Jadi kalian disuruh untuk apa? Mewarnai dan menunjukkan mana sih yang merupakan pecahan itu. Bagaimana ciri-cirinya bangunnya itu terbagi menjadi 2 sama besar. Jadi bangunnya itu terbagi menjadi 2 sama besar. Mana contohnya? Oke, kita nanti akan cek coba ya. Sebentar, Pak Dani masih mencari pen. Kira-kira yang mana ya? Pakai yang ini atau ini saja? Ya, ini kita disuruh menunjukkan tapi untuk mewarnai. Jadi bagian ini diwarnai. Kenapa ini diwarnai? Ya, ini kita untuk menunjukkan bahwa itu adalah bangun-bangun yang merupakan pecahan. Ciri-cirinya apa? Dia terbagi 2 sama besar. Maaf, ini sama ini apakah sama besar? Tidak. Berarti dia bukan pecahan. Apakah ini? Ya. Iya, antara ini dan ini kongruen atau sama besar. Ini sama ini tidak.
Untuk yang ini apakah sama besar? Ya, kalian pasti tahu jawabannya. Ini tidak. Yang ini iya sama besar. Oke, kira-kira seperti itu untuk kelas 2. Sangat gampang sekali. Pak Dani akan lanjutkan untuk yang kelas 3. Untuk yang kelas 3. Ya. Coba anak-anak bisa memperhatikan di sini color the fraction. Disuruh mewarnai pecahan-pecahan yang ada di sini. Oke, kita nanti bisa mewarnai itu. Contoh nih. Dan ini akan menunjukkan contohnya. Kalau kita mau mewarnai ini. 1/3. Ini artinya 1 persegi panjang sudah dibagi menjadi 3. Yang diwarnai 1 saja. Siapa itu? Ini penyebutnya. Ya maaf, pembilangnya. Berarti ini salah satu ini yang diwarnai. Yang lain tidak perlu. Nanti diwarnai dengan bagus ya. Terus 2/6. Ini sudah dibagi 6 jadi yang diwarnai 2. Apakah boleh yang di sini yang diwarnai? Boleh. Kita boleh mewarnai di sini. Yang jelas yang kita warnai cukup hanya 2. Nanti mewarnainya yang bagus, yang penuh ya. Pak Dani ini hanya menunjukkan contoh. Oke. 2/5. Berarti ini sudah dibagi 5, maka diwarnai 2. Saya milih yang tengah aja, terserah kan mewarnainya. Boleh yang mana aja, pokoknya 2. Oke, kira-kira begitu. Nanti silahkan dilanjutkan sendiri. Untuk yang nomor-nomor yang lain, saya yakin kalian pasti semuanya bisa. Lanjut. Untuk kelas 4. Kelas 4. Anak-anak, untuk kelas 4 di sini adalah penjumlahan pecahan. Bagaimana caranya untuk penjumlahan pecahan? Oh ya, gampang sekali. Kalau penyebutnya sama, karena penjumlahan pecahan itu penyebutnya harus disamakan. Karena ini penyebutnya sudah sama. Berapa penyebutnya di sini? Penyebutnya di sini sudah sama. Ini 11, ini juga 11. Artinya penyebutnya ini sama. Ini 7, ini juga 7. Ini 9, ini juga 9. Penyebutnya sudah sama. Berarti kita tidak perlu untuk menyamakan penyebutnya. Maka berapa hasilnya? Kita tinggal jumlahkan aja. 7 tambah 2 sama dengan berapa? Oke, 7 tambah 2 sama dengan 9. Sedangkan yang di bawah 11-nya tetap. Jadi 11. 9/11. Yang ini berarti 5/, oke, 7. Yang ini berarti berapa? 5/9. Oke, jadi begitu ya. Caranya sangat mudah sekali. Selanjutnya untuk kelas 5. Oke, untuk kelas 5 sebenarnya ini mirip dengan kelas 4 tadi ya. Masih pada penjumlahan. Kalian bisa cek di sini. Find the sum. Mana suruh menjumlahkan hasil penjumlahan. Penyebutnya apakah sama? Oh, sama. Berapa ini? 4. Ini penyebutnya berapa? 3. Ini penyebutnya berapa? 8. Dan seterusnya ternyata penyebutnya sama. Kalau penyebutnya sama langsung dijumlahkan saja tanpa kita menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Jadi bagaimana caranya? Ya langsung aja. Atasnya dijumlahkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Bawahnya tetap 4. Yang di sini 2 tambah 1 sama dengan 3, bawahnya tetap 3. Ini bisa disederhanakan, ini juga bisa. Bagi 2 sama dengan berapa? Sama dengan 1/2. Sini berarti sama dengan 1, 3 bagi 3, 1. Lanjut ini, 1 tambah 4 sama dengan 5, bawahnya tetap, yaitu 8. Jadi seperti ini anak-anak kira-kira untuk kelas 5.
Kita lanjutkan untuk kelas 6, yang terakhir kelas 6. Oke, tolong kelas 6 diperhatikan. Untuk kelas 6. Apakah ini, kalau ini kan penjumlahan. Penjumlahan itu syaratnya harus disamakan dulu penyebutnya. Apakah penyebutnya sudah sama belum? Penyebutnya berapa di sini? Wah, ini 10, ini 2. Samakan dulu jadi berapa? Wah, 10 aja ya. Samakan jadi 10. Ini tetap, yang sini agar jadi 10 kali berapa? Kali 5. Yang ini kalikan 5. Maaf. Duanya ini kalikan 5. Kalau sini kalikan 5 berarti atasnya juga kalikan 5. Sehingga menjadi berapa? Sehingga menjadi berapa? Kalian pasti tahu. 6/10-nya tetap. Terus selanjutnya ditambah 1 kali 5 sama dengan 5. Bawahnya 2 kali 5 sama dengan 10. Ini jadi 6/10 ditambah 5/10. Hasilnya berapa? Sama dengan, karena udah sama penyebutnya, berapa penyebutnya ini? Penyebutnya sama-sama jadi 10, berarti kan sudah sama. Atasnya tinggal dijumlahkan. 6 tambah 5 sama dengan berapa? 6 tambah 5 sama dengan 11. Bawahnya tetap 10. Nah, ini hasil penjumlahannya. Jadi 11/10. Apakah bisa disederhanakan ini? Bisa. Bagaimana bentuk sederhananya? Nah, karena atasnya lebih besar dari bawahnya. Maka yang atas itu bisa kita tuliskan. Maaf. Ini 1, 11 bagi 10 kan 1, sisa berapa? Sisa 1/10. Jadi jawabannya 1/10. Oke anak-anak, kira-kira begitu, mudah sekali kan belajar matematika, tetap semangat dari rumah. Kalian belajar terus ya. Segera diupload jawabannya, terus dikirimkan, nanti akan saya koreksi. Terima kasih, selamat pagi, selamat belajar, semangat selalu, sehat selalu.